Ya. Iya, Bapak Ibu gitu. Iya sih, Bapak Ibu kondisinya memang sulit, tapi sekali lagi teman-teman, kalau ini adalah apa namanya sebuah proses gitu ya, bertahan gitu ya, bertahan dengan sistem gitu ya, bertahan dengan pola. Karena kalau kita udah ngerubah sistemnya, kita udah ngerubah polanya, hasilnya pasti akan berubah juga gitu. Yang namanya meeting mingguan adalah sistem, yang namanya training adalah sistem gitu, dan itu adalah sebuah pola gitu ya, satu gitu ya. Kita nggak akan menyalah-nyalahkan siapa dulu deh ya. San, gua udah jalanin sesinya gitu, yang nggak datang sedikit gitu, contoh gitu ya. Ya. Artinya kan yang salah sebenarnya bukan jumlah, bukan pesertanya, bukan jumlah pesertanya. Yang salah adalah kitanya sendiri nih, untuk penyelenggara konsisten atau tidak konsisten gitu ya teman-teman. Teman-teman ini fair-fairan aja gitu ya. Saya sama Dodi pun menyelenggarakan sesi ini dengan sebuah asumsi loh ya. Mungkin peserta akan sedikit, tapi ternyata banyak gitu ya. Kemarin Iya. banyak sampai 170-an, hari ini 85 nih, lumayan nih gitu ya. Kita sih berharap sepanjang tahun ini konsisten loh teman-teman. Artinya dari kita gitu sebagai penyelenggara, kita akan menyelenggarakan ini secara konsisten gitu ya. Dari teman-teman juga, ayo tuh Dodi sudah mengingatkan teman-teman untuk bisa mengupgrade gitu. Ini kan cuma saya sama Dodi doang, ini permulaan. Nanti saya sama Dodi mah cuma sebagai host, betul nggak Dot gitu Betul, ya. betul. Kita undang leader-leader yang luar biasa yang akan berbicara nih teman-teman. Artinya berharap nih teman-teman ya, sesi-sesi berikutnya adalah sesi-sesi yang jauh lebih menarik gitu ya, pembahasannya jauh lebih powerful, begitupun dengan jumlah peserta juga jauh lebih banyak lagi. Thank you gitu untuk mengingatkan kita bersama-sama gitu ya, supaya hati kita tetap ada lah gitu ya. Jangan sampai hati kita udah mendua gitu, hati kita udah nggak ada, udah nggak fokus gitu ya. Apapun juga nggak akan pernah berubah kalau kita nggak akan fokus. Satu lagi Dot gitu ya, gue ingin nyampaikan dari sisi NLP, boleh nggak? Itu belum selesai itu tadi Bukan, pertanyaan bukan, lu bukan, bukan. tuh. Bukan gini Dot, yang dari segi NLP-nya gini Dot. Gimana Menurut gimana nih, menarik nih. untuk mendapatkan empat satu hari kan gini Dot. Mungkin di minggu pertama empat seminggu bisa empat. Gitu. Tapi yang nama konsisten kan capek Dot, gitu ya. Dan Ya. rasa lelah itu pasti akan muncul. Gitu. Gue akan munculin di awal gitu ya. Rasa lelah itu muncul. Jadi bisa jadi Dot gitu ya. Empat di minggu 2 udah nggak empat lagi. Bisa jadi tiga. Di minggu ketiga ya bukan empat dan tiga lagi, bisa jadi dua Dot. Nah di NLP ada yang mengatakan seperti ini teman-teman, segala sesuatu itu dimulai dari sebenarnya sih gitu ya, dari pikiran gitu ya. Kenapa? Karena urut-urutannya Dot, kalau di NLP kayak gini, untuk menghasilkan 4. Jadi targetnya itu adalah bukan target 75 juta lagi ya Dot ya, bukan target MDRT lagi, bukan target mobil lagi, bukan target rumah lagi, tetapi targetnya sudah mulai berubah nih Dot ya. Karena lu sudah menyampaikan hal yang bagus. Targetnya adalah sekarang kalau kita bicara tentang goal setting, yang ditargetkan adalah aktivitas 4 setiap hari. Sekali lagi teman-teman, 4 nasabah atau 4 prospek setiap hari. Ini harus diingat dulu nih. Nah, untuk mencapai 4 setiap hari, ini kan target. Kalau target yang diakomodir dalam 4 setiap hari, artinya ini yang harus kita pantau. Nah, NLP mengatakan untuk bisa mencapai 4 setiap hari, 4 itu kan adalah hasilnya, gitu ya. Hasil untuk mendapatkan 4 setiap hari, apa perilaku yang mengawalinya. Jadi sebelum ada 4, harus ada perilakunya. Nah, perilaku untuk 4 setiap hari apa sih? Jangan sampai justru malah berharap 4 setiap hari. Teman-teman, ya mentang-mentang WFH adanya di kamar, gitu. Itu bahaya. Kasur itu bahaya. Ya Netflix itu bahaya, televisi itu bahaya. Saya kemarin mengatakan, yuk mulai deh dari sekarang keluar rumah gitu ya. Meskipun Anda nggak kemana-mana, di kafe dan lain-lain, setidak-tidaknya ada laptop, ada tab gitu, ada handphone, Anda jauh dari anak-anak, Anda jauh dari televisi, Anda jauh dari tempat tidur. Itu perilaku. Ya. Perilaku mulainya dari mana sih gitu ya? Perilaku mulainya dari perasaan sebenarnya sih. Karena kalau kita mau punya perilaku yang bagus, kita harus merasakan hal yang bagus. Kalau di NLP mengatakan kayak gitu. Jadi kalau kita mau keluar rumah, kita harus senang dulu nih teman-teman. Ya, jangan sampai justru malah kita menyenangin di dalam rumah. Kita menyenangin kasur, kita menyenangin bergumul dengan anak-anak, meskipun itu baik ya. Saya bilang kalau mau bergumul anak-anak ya di luar lah waktu kerja ya. Kita menyenangin Netflix, gitu, drakor dan lain-lain. Kita harus menyenangin keluar rumahnya. Ya. Perasaan muncul dari mana sih? Perasaan muncul dari pikiran. Ya. Jadi kalau kita mau punya perasaan yang bagus, kita harus punya pikiran yang bagus juga bahwa saya ingin berubah. Diingetin lagi sama Dodi bahwa teman-teman ya, kita ingin berubah kalau kita bisa nyampe 4 minimum setiap hari. Itu dari aktivitas. Artinya teman-teman ya, 4 setiap hari itu munculnya dari perilaku kita, perilaku munculnya dari perasaan kita muncul dari pikiran kita. Mengingatkan lagi Dot, gitu. Jangan sampai justru malah salah yang disetting, gedenya ada, tapi 4 setiap harinya nggak ada. Gue cuma mengingatkan itu aja sih. Yes. Betul. Perasaan ya, perasaan itu harus dimunculin. Perasaan Ya. kalau gua konsisten 4 Ya. ini 75 bisa tercapai. Kalau 75 juta bisa tercapai, gue bisa dapat 15 juta. Apa yang terjadi kalau misalkan setiap bulan gue dapat income 15 juta gitu.
Nah, itu perasaan itu yang harus banyak kita loh munculin. Dot, ya, yang ditargetin 4 setiap hari tahu 4-nya tapi mangkel ngelaksanainnya Dot gitu ya. Banyak yang nggak ikhlas ngelaksanainnya Dot. Banyak yang nggak seneng gitu. Coba kita tanya deh teman-teman. Gua coba tanya ya. Boleh nggak teman-teman, silakan dikasih di kolom chat siapa sih yang seneng prospek, siapa sih yang menganggap prospek itu sebagai hobi? Ada nggak sih teman-teman? Karena kalau teman-teman menjadikan prospek jadi hobi, itu saya bilang itu langkah awal yang bagus loh. Itu muncul dari perasaan dulu. Ada nggak nih dari Bapak Ibu yang hari ini hadir justru malah katanya prospek itu justru malah bukan aktivitas lagi, tapi prospek itu hobi. Nggak prospek 1 hari, teman-teman ya pusing kepala. Ada nggak sih? Kalau ada itu luar biasa loh. Lanjut Ton, lanjut. Tuh, Pak Oke tuh saya suka tuh. Itu dia, teman-teman. Itu dia. Makanya Pak Oke lihat. Ada komen dari Pak Hadi. Pak Hadi di awal bilang gitu loh. Yang terjadi di kenyataan itu konsistensi dalam beraktivitas. Betul sekali. Tadi Sandi sudah kasih tipsnya dan juga cara berpikirnya dalam NLP ya. Terus kemudian Pak Hadi nih ngasih komen juga nih, buatlah target yang mengenai emosi kita, yang tiap kali kita lihat target tersebut sampai kita bisa meneteskan air mata. Kalau saat lihat masih biasa-biasa aja, bisa jadi itu bukan target yang sebenarnya. Nah, ini dia Pak. Nanti di akhir di closing kita akan kasih sesuatu yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman dan agen-agen teman-teman ini konsisten terhadap aktivitasnya. Gitu. Tapi sebenarnya ini tadi yang gua kasih dari 75 juta akhirnya ketemu 4 aktivitas itu sebenarnya juga penerapan NLP San. Artinya gini, ini menerapkan di bawah alam sadarnya orang ini bahwa sebenarnya untuk angka 75 juta itu gua sebenarnya cuma 4 aktivitas toh. Gitu. Itu penerapan alam bawah sadar juga. Oh, oke deh kalau gitu 4 aktivitas ya. Kalau masalah suka dan tidak suka, di awal tadi kita udah ngomong dengan analogi metamorfosis ya. Berubah itu sakit. Berubah itu sakit, tapi pertanyaannya ketika Anda bikin goal setting teman-teman ya, itu ibaratnya teman-teman seperti ulet yang mau nyebrang sungai. Sungainya gede, luas. Ketika Anda bikin goal setting, itu dari yang kepingin dari income yang saat ini misalkan 5 juta, pengen jadi 25 juta. Dari yang sekarang belum punya rumah, kepengen punya rumah. Dari yang punya mobil, mobilnya pengen dibagusin. Itu ibaratnya uletnya mau nyebrang. Jadi kita pun harus ada metamorfosisnya, harus ada perubahan. Gitu. Cuman bagaimana tentang perubahannya ini, kalau di sesi ini panjang banget ceritanya. Itu Sandi kalau ngasih itu tentang alam bawah sadar, bagaimana itu panjang. Tapi paling tidak teman-teman harus pahami lah. Perubahan inilah yang akhirnya menyadari kita bahwa memang berubah itu sakit. Tapi nanti di akhir sesi itu nanti saya kasih gimana supaya kita konsisten ya. Artinya kita strong. Kita nggak kompromi sama diri kita sendiri. Kadang-kadang soalnya kompromi kan. 3 bulan nggak nyampe ya. Wah udah. Karena gini, ini gue ada satu slide ya yang menurut gue sangat bagus banget ya. Ini ada satu slide nih, ya. Bagus banget. Dot, ditantangin tuh Dot ya sama Bu Ben tuh 3 hari 3 malam. Waduh. Emang kita wayang golek 3 hari 3 malam. Wayang golek bisa dimainin. Ini. Ini apa nih, Dok? Ini apa, Dok? Jadi mungkin teman-teman yang mengejar impian itu kadang-kadang tidak konsisten, kemudian akhirnya udah dah kayak seperti tadi lu bilang akhirnya ya udah deh gue nyari kerjaan yang real aja deh, yang gampang-gampang duitnya cepet gitu ya. Cepet lah. Gitu. Karena apa? Karena dia menjalankan bisnis ini ya ketika kita bikin goal setting, kita ada di goal setting kita ini. Dot. Mic-nya kecopot Dok, Dot. Halo sekarang? Udah, tadi headset-nya kayak cabut. Kenapa Dok? Ulangin lagi Dok, sedikit aja. Ketika kita bikin goal setting, ketika kita mempunyai plan untuk mencapai impian kita, itu kita ada pertama kali kita melangkah dari titik launch. Gitu ya.
Goal setting kita nih Launch. yang garis yang hijau. Ya, garis yang hijau, plan. Ya, makanya goal setting itu harus di breakdown. Ya, paling bagus breakdown-nya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kuartal 1 misalkan 20%. Kuartal 2 naik 30. Kuartal 3 30. Saya kepengen bulan Desember saya udah santai, Pak. Ya, ini yang tadi lo gambarin kan, Dot? Anggap gitu ya. Per bulan 75 gitu ya. Ini 75 gitu, itu 150, terus 225 gitu. Ini anggap seperti itu ya, Dot? Ya, betul. Gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, ketika gue kasih contoh lu aja deh. Akhirnya lu oke dengan target 75 dan lu oke dengan 4 aktivitas per hari. Sandi ini mulai jalan. Tek. 3 bulan. Dan nggak hijau, nggak nyampe hijau. Nggak nyampe 75 juta. Ini yang sering terjadi nih. Udah goal setting sama Sandi Suryaman, udah goal setting sama Dodi Susilo, sama Pak Hadi, sama Pak Oke. Udah setting 75 3 bulan nggak 75, kan sedih, Dot. Yang merah ini ya. Terus Sandi Suryaman bingung, udah 3 bulan kok nggak nyampe, gitu, ya. Akhirnya tidak ada yang ngasih tahu Sandi Suryaman kenapa nggak nyampe. Pokoknya yang cuma diomongin, ayolah San, ya semangat, pasti tercapai, cuma gitu-gitu doang. Nah, ya udah deh, akhirnya udah gitu nanti diingetin, ayo San, semangat gitu ya, validasi, jadinya ke validasi. Semangat validasi, tidak-tidaknya nyampe. Terus Sandi Suryaman jalan lagi, masih jalan lagi nih, gitu ya. Nah, 3 bulan kemudian Sandi Suryaman sudah ada di titik turning point. Disitulah Sandi Suryaman merasa bahwa target ataupun goal setting yang dia bikin di bulan Januari dengan posisi dia yang dia dapatkan sekarang ini jauh banget. Nah, mulai Sandi Suryaman ini terdengar bisikan setan, ternyata weton gua bukan weton asuransi, weton gua weton air, gua kayaknya nggak cocok kerja di asuransi, gua harusnya kerjain jadi jualan ikan cupang, kayaknya ikan cupang gampang, ya kan? Ada pikiran-pikiran seperti itu. Mulailah Sandi Suryaman menjauh dari teman-temannya, dari leadernya. Nggak pernah ikut lagi MSM, nggak pernah ikut lagi Ribon, nggak pernah ikut WhatsApp lagi sama leadernya. Di WhatsApp sama leadernya nggak dijawab, ya kan? Pada saat posisi di turning point ini, Sandi Suryaman sudah tinggal di titik nadir, ya. Sekali dia akhirnya memutuskan, udahlah, gue capek, kayaknya itu benar asuransi bukan jodoh gue, cabut dia. Itu yang banyak terjadi. Padahal sayangnya tidak ada yang ngasih tahu dia. Sandi Suryaman jalan dari launch 3 bulan ke titik build. Ketika dia melihat kok jauh ya, kok nggak nyampe saya ya, dikasih tahu dia, San, coba lu lihat dari awal lu jalan. Ini garis merahnya naik loh. Ya, kemarin di awal lu datang, lu masih nggak bisa presentasi, lu nggak tahu konsep asuransi, lu mulai banyak belajar, lu training. Ya, kemudian ada closingan kemarin, ada closingan lagi, dan lu bagus loh. Setiap bulan itu lu closing 2 case, walaupun memang masih jauh dari angka hijaunya. Nggak apa-apa, San. Ya. Itu namanya adalah build. Lu udah masuk, jadi 3 bulan pertama ini, lu kan pembentukan kebiasaan dulu. Jadi target lu sebenarnya sebagai seorang leaders bisa jadi bukan target cuma hasilnya ya. Oke, 4 aktivitasnya kan udah dilakuin. Seharusnya meskipun belum ada hasil FYP-nya, lu menyampaikan bahwa ini adalah target pembentukan kebiasaan dan ini harus diketahui oleh leader ya. Betul. Agent-agentnya. Karena belum tentu Sandi Suryaman ini ketemu orang 4, belum tentu. Ada aja alasan dia. Nah, kita cari di situ apakah database-nya kah? Apakah dia memang masih takut untuk ngomong sama orang? Di 3 bulan ini pembentukan kebiasaan loh. Atau udah 44 Dot, atau memang sudah 44. Ya, atau sudah 44. Misalkan saja gitu ya, skillnya belum seperti yang tadi lu bilang, ya belum terupgrade, knowledge-nya belum terupgrade, situasi pasar udah berubah gitu. 44 iya gitu. Tapi ya setelah itu kan sebenarnya artinya dia tahu gitu, nggak mungkin dia nggak tahu juga gitu.